Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shrah sudurana wa tazawwaz an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita dimampukan, dihadirkan, disampaikan di majelis yang menurut persangkaan kita yang paling kuat akan dimudahkan jalan kita menuju jannahnya, akan dirahmati Allah, akan didoakan para malaikat, dan akan tercatat sebagai hamba-hamba yang sepulang dari majelis ilmu itu sebagai maghfurin, mereka-mereka yang terampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Karena majelis ilmu salah satu ikhtiar untuk terampuninya dosa-dosa kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita sore hari ini adalah menuju 10 juz per hari. Berangkat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di puncak keberkahan yaitu bulan Ramadan. Berkali-kali kita ketemu dengan Ramadan, dan berapa banyak yang bercita-cita ingin memanen panen yang luar biasa di bulan Ramadan, tapi selalu terjadi kejadian yang terulang. Minggu pertama itu minggu adaptasi. Minggu kedua mulai agak sungguh-sungguh tapi pasang strategi. Minggu ketiga kehilangan sikap diri. Minggu keempat lebaran. Serampung. Kalimatnya indah dilantunkan dalam doa di 1 Syawal itu ya. Seakan mewakili dari perjuangan bulan Ramadan semuanya. Gimana Bapak Ibu, masih teringat atau sudah lupa walaupun agak lama, sekitar 2 bulan lagi. Yang gampang kosong-kosong. Apanya yang kosong itu loh? Lo nggak banyak dosa diampuni kok kosong. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kalau tahu tuh gregel itu. Ya Allah,
Mudah-mudahan Allah menerima amalanku dan amalanmu. Amalan apa? Tarawih yang golek sing cepet. Tilawah yang enggak khatam-khatam. Pengennya khatam gitu, tapi kalah dengan semangatnya itu loh. Kalah dengan mata yang belum terlatih, lisan belum terlatih, yang paling pokok hati yang belum terlatih. Sekalipun panjenengan itu tiap hari itu ke ruang fitness, itu bukan sebuah jaminan panjenengan itu kuat sehari baca 10 juz. Ternyata untuk baca 10 juz itu butuh latihan. Ini ada waktu 1 bulan, mari kita gunakan untuk latihan, untuk menempa hingga bulan Ramadan itu setidaknya ya sehari 10 juz. Kalau hari ini sudah 10 juz, yang saya amati sekaligus niteni, kalau hari begini itu panjenengan itu tilawahnya 1 juz, Ramadan itu kuat ngangkatnya hanya 3 juz. Boleh percaya, boleh tidak. Kalau 5 juz, kuat ngangkatnya 10 juz. Kalau 10 juz, insya Allah bisa khatam. Padahal kita punya rencana Ramadan tahun ini one day, one khatam. Terasa ndredeg napa mboten? Loh kok kendelman gitu loh. Wong saya yang ngomong aja yang ndredeg tenan pora. Tapi umpama saya nggak bisa one day one khatam, saya sudah ngomong nanti bisa dapat pahala copy paste. Menangnya ustadz ya begitu itu. Tapi yo nggak pengen banyak yang jadi ustadz itu loh. Maka kita sebarkan dulu ilmunya. Kalau di sini sudah mulai 1 Maret itu sudah 10 juz. Grupnya gitu ya, ustadzah, ustadz, karyawan, pengasuh itu sudah mulai 10 juz. Panjenengan bisa membuat grup sendiri, itu untuk membantu saja. Nanti kalau enggak ikhlas gimana Ustaz, kalau riya gimana? Enggak apa-apa. Cuma Qur'annya saja yang dicek. Tahajudnya enggak usah, sedekahnya enggak usah, yang lain-lain enggak usah. Itu hanya untuk ngecek saja dan untuk membantu. Kalau sudah terlatih kemudian tidak ikut di grup juga enggak masalah. Ada apa dengan 10 juz per hari? Apa yang sedang kita impikan, apa yang sedang kita dapatkan? Awalnya sebenarnya dari sebuah kisah itu dari satu jamaah kita. Hari itu terlilit hutang 700 juta. Berapa tahun tuh enggak selesai-selesai. Sehingga saran saya apa enggak mencoba benar-benar kita maksimalkan Ramadan kita. Benar enggak Ramadan itu adalah bulan rahmat? Benar enggak bahwa kualitas Ramadan itu setiap harinya itu kualitas terbebas dari api neraka. Kalau dari api neraka yang demikian sulitnya seorang terbebas, karena hitungan yang masuk ke dalam neraka, yang membuat kemudian bayi yang baru lahir aja itu beruban, itu ketika diperintahkan oleh Allah kepada malaikat penjaga neraka, masukkan ke dalam surga. Berapa ya Allah? Setiap 1001. Saingannya itu adalah 1:999. Seketika bayi yang baru lahir itu ubanan itu. Saking kagetnya seleksi ini begitu ketatnya. Lah kalau 1 Ramadan itu bisa membebaskan dari api neraka. Wadzalika fi kulli lailah dan itu setiap malamnya. Apalagi cuma sekedar hutang. Lebih remeh, lebih sederhana. Ya, harapannya begitu. Ya. Panjenengan berdoa tidak berdoa nanti ada penjelasannya. Ini getar pengantar. Kalau sudah dikasih pengantar panjenengan enggak bergetar berarti memang salah gitu ya. Satu hamba istimewa. Membaca Quran itu hamba istimewa. Kalau tidak percaya panjenengan survei 1 desa yang baca Quran 10 juz berapa? Panjenengan akan kecewa.
Ora ono. Survei satu pasar yang baca Quran 10 juz, nyaris gak ada. Wong banyak yang ketika kami menuliskan hari biasa itu one day 5 juz, itu kalimatnya impossible. Gak mungkin. Ya mangan pora, masak pora, ya mangan ya masak lah. Kita tuliskan 10 juz, itu nanti kerja apa enggak? Kerja biasa saja. Kan lucu kadang-kadang, kita menyebut Al-Quran itu mukjizat. Wong sehari bisa hatam sekali saja itu kemudian kita ingkari. Terus mukjizatnya di mana? Kalau Al-Quran itu adalah mukjizat kita, kemudian bisa terbaca dalam satu hari itu satu hatam, yang kita baca itu mukjizat dan itu tidak mampu kita lakukan. Mukjizatnya di mana? Bukan kita yang mengupayakan untuk bisa membaca one day one hatam atau one day 10 juz, 10 juz. Tapi ketika kita mulai membaca, reaksi kita terhadap Quran, maka Quran itu akan bereaksi kepada kita. Bukan kita yang bereaksi kepada Quran, tapi ketika Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu akan bereaksi mengatur waktu kita. Nyaris tidak percaya, kok bisa? Biasanya saya itu satu juznya itu 30 menit. Ini kok bisa 20 menit lebih cepat. Ini kok terasa waktu itu tidak bergerak begitu. Sampai kami selesai 10 juz. Iya. Dulu kami pernah iseng nyoba perjalanan Semarang sampai Jakarta, itu niat, ya Allah saya itu pengen menghatamkan perjalanan Jakarta sampai Semarang sampai Jakarta minimal 2 juz. Sampai Jakarta itu belum khatam. Waduh, berarti enggak sesuai target. Hampir kami berpikir begitu. Ternyata pesawat itu muter berapa kali di atas itu. Terus enggak turun-turun. Pilotnya menyampaikan, mohon maaf penumpang, ini lagi padat. Jadi antrian. Begitu kami selesai 2 juz langsung set. Tapi setelah itu kami nggak berani lagi pakai niat model kayak begitu. Nah, dari yang tertahan satu pesawat gitu ya. Kan ya repot ya, ada cemasnya juga itu. Jadi hamba yang istimewa. Mau melakukan apa yang sederhana tapi kemudian diakui sebagai hamba yang istimewa, Quran. Yang kedua, suguhan dari yang maha kuasa. Kalau diurutkan itu ada 13 hadis yang bicara tentang ini saja. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, Al-Quran, maka akan dipahalai hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan hasanah itu akan dikali lipatkan 10 kali lipat. Bapak Ibu, satu juz itu 70.000 huruf. Panjenengan percaya Bu? Percaya sajalah. Bapak-bapak percaya? Percaya saja. Saya aja langsung percaya, enggak percaya resikonya ngitung. Tenan porang, sak juz iki yo akeh. Berarti kalau 70.000 hasanah dikali lipatkan jadi 10 menjadi 700.000. Apa enggak keren gitu loh ya? Membaca satu juznya itu pahalanya 700.000 kebaikan. Bapak Ibu pernah istighfar 700.000? Wong 4.000 aja dosa sambat. Apalagi yang pakai counter cetek. Ceteknya bunyi. Istighfarnya enggak bunyi. Cetak. Saya mangatus gitu ya. Maka paling simpel, paling sederhana. Wala aku dan aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf.
akan tetapi hitungannya itu normal. Hitungan yang sangat jujur. Alifnya itu 1, lamnya itu 1, mimnya 1. Jadi alif, lam, mim itu dihitung 3, berarti 3 hasanah, dikalikan 10 berarti 30 hasanah. Masuk Ramadan kali lagi 700. Kalau Ramadan mau masuk memang harus pakai kalkulator biar tenanan. Setiap kita itu ketakutan ketika berhadapan dengan yang namanya berpisahnya ruh dengan tubuh. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ajal menjelang itu ditangisi putri di sisinya. Justru yang menenangkan itu Al-Imam Syafi'i. Putriku, apa yang kamu tangisi? Sungguh aku telah hatamkan di rumah ini 4.000 kali hatam. 4.000 kali hatam. Khusus untuk persiapan menyongsong sakaratul maut. Lah di luar rumah, di masjid, di majelis kita nggak ngerti. Karena yakin inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang menjamin menjaga Al-Quran. Itu koma. Kalau dibaca sampai di situ mungkin akan tidak memahamkan lebih. Dan akan menjaga siapapun yang menjaga Quran. Kalau kita faham tentang ayat ini, kemudian diri kita, istri kita, anak-anak kita itu menjaga Al-Quran minimal dengan membacanya. Kok mengkhawatirkan masa depan mereka, mengkhawatirkan pasangannya, mengkhawatirkan anak-anaknya, mengkhawatirkan ekonominya. Yang masalah itu kita. Sudah jaminannya itu dari Allah, tapi kita masih meragukan Allah akan menjamin. Itu enggak masalah toh. Kalau anak saya tak masukkan ke Zabisa, menghafal Quran, terus nek wis selesai 30 juz kok piye? Uripe piye? Justru putra putri panjenengan lebih urip daripada bapak ibu. Lah mereka sudah hafal 30 juz kok dikhawatirkan? Kan aneh. Yang aneh lagi yang hatam 30 juz mengkhawatirkan dirinya sendiri. Masalah. Wong sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi karena persangkaan kita itu belum terjamin, sekalipun sudah hatam 30 juz, sekalipun sudah tilawahnya itu sekian banyak, ya wallahu a'idza dzanni abdi, Allah sesuai dengan persangkaan hamba. Kula niku pun ngaji bendino kok mboten terjamin iku sebabnya napa? Jenengan menyangkanya tidak terjamin. Kenapa masalah kami kok tidak selesai seketika? Malah bertahap. Karena panjenengan menyangkanya Allah itu tidak mampu menyelesaikan masalah secara seketika, harus bertahap. Lupa di dalam Asmaul Husna itu dijelaskan semua kemampuan Allah di semesta ini. Hadis yang ketiga, enggak sampai 13, jangan khawatir, insya Allah tetap. Hadis yang ketiga, man saghalahul Quran, siapa yang disibukkan dengan Quran gara-gara mengikuti ajakan one day 10 juz, satu hari 10 juz, bapak ibu mulai jengkel kepada pasangannya. Orang kena saiki isuk ngaji, sore yo ngaji, bengi yo ngaji, tangi turu yo ngaji, bar subuh ngaji. Belas aku ora disentuh. Sing dicekel mushaf wae. Kerjanya mulai berkurang. Ikhtiarnya mulai berkurang. Ini jawabannya, man saghalahul Quran, siapa yang disibukkan dengan Quran sehingga kesibukannya itu terhalang untuk meminta kepada Allah. A'taituhu afdal, justru aku akan berikan lebih utama, lebih afdal dari yang diminta mereka-mereka yang minta. Belum terucap baru dibatin itu sudah terkabul. Itu ahli Quran itu istimewa. Kalau sudah biasa baca Quran jangan suka batin ya Pak. Kayak kok ayu ya. Waduh.
khawatir. Di batin ki perkara. Hitung setiap hurufnya permintaan terbaik. Ya. Ini kok ada ditunggu. Maksudnya ditunggu apa Bapak Ibu? Kita ini bukan generasi yang tidak bertemu. Tapi kafilah di setiap waktu itu nanti akan bertemu. Para sahabat bertemu dengan para tabi'in, tabi'in bertemu dengan para tabi'in, dan pada kafilah-kafilah selanjutnya akan bertemu. Apa yang menjadi alasan kita itu layak bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan Rasulullah. Kalau kita tidak melakukan amalan sebagaimana amalan mereka, alasannya apa? Apa yang menjadikan panjenengan itu layak menjadi jamaah ngaji Jumat sore? Saya ngajinya 5 juz. Yo, ya benar berarti gitu. Ini sudah mulai 10 juz berarti benar. Karena para sahabat itu mayoritas tiap harinya kalau bulan Ramadan itu khatam. Dan khatamnya bukan hanya 24 jam khatam sekali. Sahabat Abu Bakar itu khatam dalam 2 rakaat qiyamul lail. Bu, ndak usah Abu Bakar toh Ustaz. Sinten? Kita enak sahabat Umar ki balapan karo sahabat Abu Bakar. Sahabat Utsman mawon. Sahabat Utsman lebih parah. Itu kalau khatam ya selalunya ya 2 rakaat itu. Mbok sing sanes. Rasulullah itu pernah keluar ketemu di Masjid Nabawi itu banyak sahabat di beberapa tempat. Ketemu sahabat Abu Bakar, ketemu sahabat Abdullah bin Mas'ud, ketemu sahabat Mu'ad bin Jabal. Dan alasan mereka sama, sedang berjuang untuk menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Kok saya repot? Jangan periode sahabat tuh, mbok periode yang agak bawah-bawah. Cinten wis. Imam-imam, Al-Imam Syafi'i kalau Ramadan 60 kali khatam. Sehari 2 kali khatam. Mesti ngono dipilih ke sing abot apa jenengan pilih sinten wis? Abu Hanifah, sahabat Abu Hanifah, beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Walah. Wih alamat 40 tahun gak tidur malam. Tidurnya kapan? Ba'da dhuhur sampai asar. Itu Al-Imam Abu Hanifah. Ayo geser mana ayo. Kita Imam Ahmad itu. Imam Ahmad itu tiap malam 300 rakaat. Loh, kok ya abot kabeh ya. Makanya hamba istimewa kok bisa kuat. Kuatnya itu bukan karena tenaga. Kuatnya itu karena pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka sahabat pilihan. Lah kita itu sedang mengikuti mereka. Kalau jadinya itu sesuatu yang luar biasa. Silakan baca Aina nahnu min akhlaqis salaf. Di mana kita dengan akhlak para salaf. Para tabiin itu mengira para sahabat itu gila kalau ibadah. Itu generasi yang masih ketemu. Niku terus saya nganggap itu edian. Lah nek bahasa Arab kan ya pokoknya bahasanya gitu tok, tapi nek bahasa kita kan lebih pas. Jian niku nek. Goro-goro melu pengajian Jumat sore kejian edian. Mosok 10 juz. Berarti sesuai dengan sudah dikatakan edan apa dereng Bapak Ibu? Wingi iki dodolane biasa. Lho saya kok rame nih. Wah jian. Edian tenan. Nah, berarti sudah benar itu. Kalau belum dia ngomong begitu belum benar, Pak. Kita Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Dan yang lebih pokok lagi, Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an liqari'i. Bacalah Quran, Al-Quran itu akan memberikan syafaat. Bapak Ibu kalau panjenengan belum bisa merasakan syafaat Quran di dunia, bagaimana panjenengan merasa yakin dapat syafaat di akhirat dengan Quran itu? Sahabat itu bepergian, di tengah perjalanan ada yang kepatok ular. Dibacakan Al-Fatihah kemudian ditiupkan. Sembuh.
Niku edan apa mboten? Begitu mereka pulang, disampaikan kepada Rasulullah, khawatir itu sesuatu yang salah. Rasulullah justru menjawab, apa kalian nggak tahu kalau Al-Fatihah itu ruqyah? Rumah yang dibacakan suratul Baqarah, itu setan tidak mau tinggal lagi di rumah itu. Lah wong cuma baca surat Al-Baqarah kok setannya kok terbirit-birit. Panjenengan belum bisa merasakan ini, bagaimana akan yakin merasakan syafaat Quran kelak di akhirat? Belum bisa merasakan syafaat ayat kursi, belum bisa merasakan syafaat Qul huwallahu ahad, belum bisa merasakan syafaat An-Nas. Nah, kalau kulhu buat apa ya Zat? Bapak Ibu, ada enggak yang ketika berdoa itu doanya pakai kulhu? Salah satu Asmaul Husna yang begitu hebat itu adalah As-Somad, tempat bergantung. Siapa yang berdoa pakai Asmaul Husna ini, apalagi dilengkapi. Kalau lengkap dalam riwayatnya, Allahumma inni asyhadu annakal ahad as-somad alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalau lengkap. Tapi kalau kok angel men yo, mbok sing gampang ya sudah qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu panjenengan berdoa. Coba buktikan, ada bedanya enggak? Kok ada bedanya? Berarti memang ada syafaat di dalam suratul Ahad ini, suratul Ikhlas ini. Jadi jangan hanya sebatas mendapat penjelasan, tapi buktikan dalam kehidupan. Kalau kami membaca 5 juz itu syafaatnya apa? Kalau kami membaca 10 juz itu syafaatnya apa? Kalau kami Ramadan nanti itu bisa menghatamkan 1 hari itu 1 kali khatam, syafaatnya apa? Dan jangan jadi penonton, jangan jadi pendengar, tapi buktikan panjenenganlah itu pemain. Di mana-mana pertandingan yang dapat piala itu pemain, bukan penonton. Agar kita bisa 10 juz. Setelah kita dapat motivasinya. Itu kalau diteruskan ada yang dahsyat. Kalau innalillahi ahlina minan nas, ini sudah sering kita dengar. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Kila ditanya siapa itu ya Rasulullah? Ahlul Quran huwa ahlullah wa khasatuh. Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah dan hambanya yang istimewa. Ini sudah sering kita dengar, sering mendapat penjelasan. Tapi ada hadis yang lain. Man qara al-Quran, siapa yang membaca Quran berarti sering, faqad istadrojan nubuwah, dia itu sedang mengendarai kendaraan kenabian. Ghairu annahu la yuha, hanya saja dia tidak dikasih wahyu itu saja. Ini sedang memerankan nabi tapi tidak dilantik gitu aja loh. Karena sudah selesai, pelantikan selesai pada Rasulullah saja. Apa enggak senang? Membaca Quran itu pekerjaan para nabi. Tentunya ya Qurannya pada zamannya. Ada yang zamannya Zabur, yang dibaca ya Zabur. Kita sedang memerankan nabi. Bedanya tidak boleh ngaku-ngaku. Terus kemudian kita pas hari Jumat, khotbah Jumat, para rawuh sedanten kula sak menika dados nabi. Wah, lah ya perkara. Enggak boleh. Walaupun hadisnya ada tapi enggak bisa kemudian ada pengumuman ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk kuat bisa membaca 10 juz itu jangan sandarkan kemampuan kepada dirinya, enggak kuat panjenengan. Kalau panjenengan pengen tahu, tanyakan kepada ustazah, ibu-ibu, tanyakan kepada ustadz, bapak-bapak. Mereka sudah selesai 30 juz.
harian mereka membaca 10 juz enggak? Enggak. Kapan mereka membaca 10 juz? Ya barusan. Lah kenapa? Ya karena disuruh. Karena diinstruksi itu baru bisa. Terus diajari bagaimana biar bisa membaca 10 juz. Maka abaikan kemampuan diri yang ada hari ini. Anggap aja ini adalah la haula wala quwata illa billahnya panjenengan di dalam sebuah amanah dan amal soleh yang luar biasa. Banyak yang minta motor, banyak yang minta mobil, banyak yang minta sehat, banyak yang minta uang karena menganggap itu semua rezeki. Lupa bahwa membaca 10 juz itu juga rezeki, maka diminta, jangan hanya ditunggu atau diikhtiari capek. Pelajaran yang luar biasa itu pernah kami dapatkan waktu di Masjidil Haram mau mencium Hajar Aswad. Kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman ke Masjidil Haram tahu bagaimana rasanya mencium Hajar Aswad. Ya Allah, susahnya. Baru ngelihat antriannya. Itu sudah mulai kita ngeper gitu loh, mana mungkin sekian banyaknya, apalagi yang di sekitar Hajar Aswad tuh orang-orang Afrika, gede-gede itu ya. Saya itu kalau ngelihat ke Jerman ya jane ya wis gede, badannya gemuk. Tapi ketemu orang Afrika hanya sak bangkean, Pak. Si kedes ngono iki, wis ngono tok. Ya Allah, gede betul. Tingginya 200 sekian. Dosen-dosen kami dulu ya tingginya 210, 220, gede. Kalau kita itu ragu, mana mungkin jenengan gak akan pernah bisa. Mirip dengan 10 juz, mana mungkin akan begitu. Maka ada ustadz yang waktu itu bareng dengan kami mencoba mencium Hajar Aswad. 30 menit belum berhasil, nafasnya hampir habis. Kemudian datang Ustaz untuk diajari bagaimana nyium Hajar Aswad. Baik. Jangan terpengaruh dengan suasana. Manusia itu ada yang menggerakkan. Ada Robnya yaitu Rabbul Alamin. Kalau digerakkan siapapun bisa. Yakini bahwa Allah Maha Kuasa dan mengkuasakan siapa saja untuk meraih apapun yang dicita-citakan. Setelah itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, yuk kita berdoa. Ya Allah, Hajar Aswad milikmu. Kami tamumu. Izinkan kami bisa mencium Hajar Aswad semudah-mudahnya. Menurut Bapak Ibu, berapa menit kami mencium Hajar Aswad? Hanya 10 menit. Kaget, kok bisa 10 menit? Lah, wong kita nggak ada perjuangan, perjuangannya yang mendekat gitu saja, nggak perlu uyel-uyelan, kemudian dibuka. Tapi begitu sudah nyium Hajar, ya sudah selesai, nggak usah cari alasan yang lain. Ya mental sudah langsung begitu. Pengen lama ya nggak bisa karena sudah doanya itu ya 10 mencium Hajar Aswad gitu saja. Maka kalau Bapak Ibu itu berdoanya 10 juz, mau nambah 11 berat. Ben keren tak tambahi wae 12, ora iso. Lah si santine ora. Kalau saya ya Allah mudah-mudahan Ramadan itu bisa khatam sehari 30 juz. Jenengan pengen nyoba 31 juz enggak bisa. Muter neh kalau juz awal. Susah. Kalau pengen nambah ya berdoanya diubah. Ya Allah mudah-mudahan khatam 2 kali. Kan luar biasa ini. Jadi diminta ternyata, wah ngono ae jane ya gampang. Oh gampang itu ya enggak banyak yang melakukan kok. Ya, yakini kun fayakun itu adalah pertolongan Allah. Innama amruhu, urusan itu menurut Allah, itu kalau Allah sudah memfirmankan kun jadilah, maka jadi sesuai yang diinginkan oleh Allah. Maka sampai kepada membaca Quran 10 juz itu pun karena izin dari Allah, karena kun fayakunnya Allah Azza wa Jalla. Maka membaca Al-Quran ini bagian daripada mukjizat. Bisa membaca 10 juz itu ya bagian daripada mukjizat. Cuma nggak ada kenabiannya itu lagi loh ya. Maka yuk Bapak Ibu kita coba dengan segala khusyuknya dapat, perjuangan ya ada. Agar kalau kita itu sudah melatih dalam 10 juz, itu nggak begitu silau dengan besarnya hutang.
Saya itu nggak mungkin ya Allah. Masa setahun hutang saya yang 4M, 2M itu lunas? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu saja yang pengusaha, itu 10 tahun nggak lunas-lunas. Susah. Kita bersandar kepada yang maha bisa, yang maha kaya, yang maha kuasa. Jangan bersandar kepada mereka yang sudah-sudah dari kalangan manusia, nggak akan selesai. Panjenengan mau belah lautan itu caranya bagaimana coba? Coba pakai perjuangan ikhtiar belah lautan, nanti kan repot. Bendungi piye laut kok dibendung. Tapi kalau dengan kuasa Allah sangat mungkin bisa. Kok jangankan laut. Matahari itu pernah dihentikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Gara-gara berjanji kepada Bani Israel kita akan menang dalam jihad sebelum asar. Sudah masuk waktu asar, belum menang. Akhirnya berdoa, ya Allah tahanlah matahari. Jadi matahari itu pernah nggak bergerak itu beberapa waktu sampai kemudian Nabiullah Musa dan Bani Israel menang baru bergerak lagi. Yang kedua setelah berdoa ya ini ikhtiar, mushafnya dipilih. Loh, kalau kendaraan aja itu pakai milih. Bapak kenapa milih Vario 155 cc? Cepet. Orang kalau main badminton itu pinjem raketnya Icuk Sugiarto itu kondel, menangan. Kenapa itu? Yo, pokoknya kayak sugesti. Tapi kalau mushaf kok gak milih itu loh. Ayo saya naik Ustaz konaah nang masjid yo kuwis kuwi wae. Yo gak akan mudah. Ada kalanya mushaf yang 1 jusan yang seperti dibagi banyak. Ora ono tuku. Larang sana. Ora masalah. Boleh jadi harta yang panjenengan belanjakan paling barokah boleh jadi ya itu. Kalau perlu belanjakan teman-teman yang lain bagi biar pahalanya juga dapat ke kita. Ada yang senang dengan mushaf 1 juz, 1 juz, 1 juz. Karena terbawa oleh perasaan. Begitu 10 lembar, khatam. Sak buku khatam padahal 1 juz. Ya sudah dirayakan senangnya dulu. Ada yang senang milih mushafnya yang besar. Jadi kelihatan cetok. Pelak. Ya sudah pilih yang itu. Ora ono nang masjid, ojo digoleki ning masjid. Banyak di masjid-masjid di musala itu Qur'annya sudah lusuh. Maka hari-hari gini tuh waktunya kita belanja mushaf yang gede kalau panjenengan senangnya mushaf gede. Lawong kita cocoknya pakai mushaf yang besar, pakai mushaf yang kecil. Begitu dibaca komentarnya, hurufnya kok lompat-lompat. Loh, salto barang, itu bukan salto panjenengan ngantuk. Ini mushafnya. Ada yang mushafnya itu pakai digital, pakai di HP, itu juga milih. Maka coba diamati yang paling cocok dengan panjenengan itu yang mana mushafnya. Kalau perlu konsultasi ya konsultasi. Kalau perlu bertanya-tanya, bertanya-tanya. Kalau beberapa jamaah yang tanya kalau tipenya D gimana, ini kena tipe. Nah, tipe D itu Qur'annya banyak. Gonta ganti. Ya orang kata-kata biasa model ujian. Caranya memang beda-beda. Ada yang tipenya itu ya sekali duduk langsung set 5 juz. Nanti duduk lagi set 5 juz. Nyicil nggak bisa. Mushaf per juz, mushaf digital, mushaf besar. Oh sudah. Mushaf bermakna. Karena kadang-kadang kalau tahu maknanya itu lebih bersemangat. Atau mushaf yang paling disukai. Jangan menyerah dengan mushaf yang ada. Kalau belum cocok, pilihlah yang cocok. Mumpung masih ada waktu. Ruginya kita itu ketemu Ramadan tapi tidak maksimal itu loh. Tapi pura-pura actingnya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Apanya yang taqabbalallahu kita nggak maksimal. Pilih waktunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu yang pertama
habis subuh. Kalau dalam doa khatam Quran itu bunyinya gimana Pak Ibu? Ana al-laili wa atrofan nahar. Itu waktu yang sudah dipilihkan. Ana al-laili itu apa? Waktu membaca Quran itu sepanjang malam. Ba'da isya sampai subuh. Itu waktu yang pertama yang paling bagus baca Quran. Waktu yang kedua adalah atrofan nahar, di ujung-ujung siang. Ba'da subuh sampai waktu duha, ba'da asar sampai maghrib, itu yang paling bagus. Enggak asal aku bar duhur, jajal loh. Nanti kan suaranya beda. Awalnya ngajinya tuh bagus, tahu tuh mulai suaranya kok rendah, pelan, terus mulai mulutnya aja, tahu sudah. Kau nak bacaan Quran anyar apa piye iki? Wis ngono kuwi. Habis asar, habis isya sampai subuh. Kalau sudah masuk Ramadan nanti Bapak Ibu untuk bisa baca Quran lebih banyak itu rusak saja waktu tidurnya. Nggak usah pakai pakem-pakem. Saya ini harus 8 jam tidurnya. Kenapa? Masih masa pertumbuhan. Jenengan Yuswa pinten, saya tahun. Apalagi yang tumbuh kalau 50 tahun. Sudah enggak usah diurusin kayak gitu. Wong 4 tahun apa tuh 4 jam aja cukup, 2 jam aja cukup. Jenengan masih mikir 6 jam, 8 jam. Dan istimewanya Bapak Ibu, kalau panjenengan itu tidak tidurnya karena baca Quran, enggak sebagaimana begadang. Nonton sinetron 6 jam itu ngantuknya luar biasa. Terus jaluk nyaur utang tidur. Tapi kalau 6 jam itu baca Quran enggak kayak begitu. 4 jam ronda jaga malam, wesel ngantuk. Tapi 4 jam baca Quran beda. Karena apa? Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ya ikut diperjuangkan. Jadi tidak usah khawatir. Nanti kalau saya baca Quran terus tidur saya kurang. Ya jangan diyakini tidurnya kurang. Nanti terbengkalai pekerjaan rumah. Jangan diyakini pekerjaan rumahnya akan terbengkalai. Apalagi kalau sudah masuk Ramadan. Nanti sarapan saya gimana, nanti sarapan istri saya gimana. Tidak usah dipikirkan masalah sarapan kalau pas Ramadan. Karena semuanya puasa. Itu kan beres. Kemudian jangan pernah menyerah. Menyerah itu diawali dari mana? Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Berapa banyak yang berjuang dengan para nabi, generasi-generasi robbani yang jumlahnya banyak. Mereka itu punya karakter wa ma wahanu lima asabahum fisabilillah. Mereka tidak pernah minder apapun yang mereka terima di jalan Allah. Wa ma dhaufu, mereka tidak merasa lemah, wa mastakanu, dan mereka tidak pernah menyerah. Menyerah itu diawali dari merasa lemah. Merasa lemah itu diawali dari minder, cilik hati. Bu, mulai besok 10 juz. Oh aku ketok ora iso, ketok ora mungkin. Imanku ki cek cetek. Itu gampang menyerah yang muda seperti itu. Karena dimulai dari hati. Menyerah itu diawali dari hati. Kalau tidak percaya, orang sehat walafiat, 3 orang aja suruh ngelihat dia. Terus kemudian komentar, jenengan kok pucet, jenengan sakit toh. Kundur mawon boten sandarek pengaosan. 1 orang. Orang kedua ketemu lagi, jenengan kok pucet, jenengan sakit, kundur mawon boten sandarek pengaosan. Orang ketiga, jenengan kok pucet, jenengan sakit, kundur mawon boten sandarek pengaosan. Pulang enggak? Pulang enggak percaya. Wong kita sudah pernah menguji itu kok. Tapi ujiannya itu ke santri. Tak kumpulkan, itu ada santri, 1 tak taruh di tangga, 1 tak taruh di kelas, 1 taruh di depan kamar. Kamu kok pucet, kamu sakit ya, pulang aja nggak usah sekolah. Baru sampai ketiga, pulang izin. Sehat walafiat tiba-tiba sakit. Maka hati-hati dengan kalimat kita. Kalimat kita itu bisa memotivasi, kalimat kita juga bisa membuat rendah. Apa tuh? Semangat hatinya jadi berkurang. Maka jangan menyerah. Kalau sudah seperti ini,
Jangan dengarkan mereka-mereka yang tidak pernah baca tilawah. Allah, tilawah 10 juz barang gaya, ora tahu ngerti maknane. Orang enggak tahu arti maknane itu muspro. Jenengan tilawah 10 juz mboten ora usah didengar kae. Itu hanya komen, coba buat apa coba? Begitu dijelaskan, oh iya ya ternyata bisa, boleh ya. Memang boleh. Apa semua sahabat itu paham isi Quran? Belum tentu, karena bahasa Quran itu ada yang bisa difahami karena petunjuk dari Rasulullah. Tapi mereka baca terus gitu aja. Apa pendahulu kita, mbah-mbah kita, mereka paham? Enggak paham juga, tapi dia tetap baca aja gitu. Diberikan sehat, rezekinya mudah, kebahagiaannya terjaga, Masya Allah. Maka hati-hati dengan siapa kita bergaul, motivasi mana yang kita dengarkan. Semua manusia itu dengan ujiannya. Ada manusia biasa, ada manusia penakluk. Nah, diharapkan panjenengan itu menjadi manusia penakluk. Tambahkan barokah di setiap detiknya agar energi dan kekuatannya bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah kita itu lebih besar dari sekedar membaca 10 juz. Saya yakin itu ya. Entah itu masalah keluarga, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan tetangga, dengan kerabatnya, atau masalah dengan harta karena hutang dan lain sebagainya, atau masalah dengan orang ngertinan, atau masalah dengan kesehatan. Maka panjenengan itu diuji untuk bisa menyelesaikan 10 juz sebagai latihannya agar masalah-masalah dalam kehidupan itu terasa lebih ringan. Kami punya jamaah yang tiap hari itu bacanya 1 juz. Saya minta, Bu Nun Sewu ditingkatkan ya, ngajinya biar tambah barokah. Enggak bisa Ustaz, saya harus jualan, saya harus... Ya itu bisa diatur nanti. Oh enggak bisa Ustaz, pokoknya saya itu bisanya hanya 1 juz, itu pun kalau mampu, kalau enggak mampu saya kadang ya kurang dari 1 juz. Akhirnya saya buat statement, Bu, sesulit panjenengan meningkatkan tilawah, sesulit itu pula perubahan kehidupan panjenengan dibuat. Dan sampai sekarang juga enggak berubah akhirnya. Lawang meningkatkan dari 1 juz menjadi 2 juz itu sambatin itu dawa. Saya tahu orang umum saja itu sambatnya ya dawa, apalagi ibu-ibu tapi dawa lagi. Memang seharinya butuh 20.000 kata keluar. Padahal dijalani ya iso loh jan iki. Mbok ya 20.000 kata yang harusnya keluar tiap hari itu diwujudkan dalam tilawatil Quran. Nanti kan jadi bapak-bapak mendapati istrinya pendiam. Ada yang mau disampaikan? Ada. Anakku, ucik dawa ya. Bu ditambah ya dari 5 juz jadi 10 juz. Kenapa? Ini cerewetnya cik itu. Cik akeh. Kalau sudah sehari 10 juz jenengan jadi saksinya bapak-bapak. Menengan pora. Menengan ya. Anteng. Dalehan nduk nang kene bolak-balik nang kene jangan diomongi angel. Bu, tilawahnya ditambah. Begitu ditambah menang wae sandai itu juga. Oh, ternyata kok praktis itu. Ujian harta, ujian kesehatan, ujian kebahagiaan, ujian kebodohan, ujian ketaatan. Itu kan tadi kan. Ini mau kuliah di mana dan lain sebagainya. Ada tetangga kami dulu itu. Bapaknya meninggal sama anak putrinya itu dibawa, Ustadz doakan anak saya itu bisa diterima di fakultas kedokteran. Tapi karena bapaknya sudah meninggal kami khawatir biayanya. Anaknya mana? Mbak sehari 5 juz. Ya enggak bisa Ustadz. Ya wis. Tahun itu enggak diterima. Masih mau nawar lagi? Enggak, 5 juz ya, 5 juz. Kemudian diterima dan baru kemarin dilantik jadi dokter. Ya Allah, ternyata justru dapat biaya dari rumah sakit, dapat beasiswa sekaligus begitu lulus langsung diterima. Ibunya itu enggak tahan menahan haru, akhirnya tersujud, tersungkur, nangis. Ya Allah, ternyata sebegitu mudahnya. Iya, kalau Allah berkehendak itu mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membaca 10 juz itu miniatur kehidupan. Tadi sudah saya ceritakan, meraih semua yang di sisinya hanya dengan mentaatinya. Kita mendapatkan semua yang di sisi Allah hanya dengan mentaati Allah. Kalau kita taatnya melalui dengan tilawah, mungkinkah akan mendapatkan semua yang di sisi Allah dengan membaca
Quran dengan sangat mungkin. Karena itu merupakan janji dari Allah SWT. Bapak Ibu, ada kalanya kalau khatam itu ya butuh dirayakan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu setiap khatam keluarganya dikumpulkan kemudian berdoa bersama. Itu cara merayakannya. Bahwa kemudian kita merayakannya dengan makan-makan, ya monggo. Bentino khataman, caranya ini kita tekor, gak mungkin. Bentino diundang khataman. Gak mungkin tekor, karena rezekinya akan berlimpah ruah insya Allah. Tapi merayakan hasil itu penting. Kon ngaji terus, ora tahu dikai suplemen. Memaksimalkan bersedekah itu juga merayakan. Memaksimalkan memberikan hadiah itu juga ikut merayakan. Anak kami kelas 3 SMP itu cerita, "Bu, saya dibelikan HP Tobah. Kalau kamu membaca 3 juz per hari, 3 bulan berturut-turut tidak pernah kosong 1 hari pun, itulah waktunya membelikan HP." Tak pikir anak saya nggak bisa ditantang. Iso tenan ya Pak? Wah, habis itu saya nggak nantang lagi. Ini alamat tekor gitu. Nah kalau kita itu sudah mendapatkan sesuatu mudah, ya maksimalkan membangun prasasti kebaikan. Kalau dirasakan dunianya itu mudah, harta didapatkan mudah, jangan diam pada posisi itu saja, maksimalkan berbuat baiknya itu. Termasuk prasasti manfaatnya juga. Ini termasuk 5 langkah menuju sukses sudah pernah kita sampaikan, tapi waktunya kayaknya sudah mau habis ya. Tapi tinggal selesai. 1, menulis keinginan terbaik. Kadang-kadang kalau tidak tertulis itu enggak ada cita-cita. Tapi kalau panjenengan sudah yakin dengan baca Qur'annya ya sudah tidak perlu ditulis sebenarnya. Yang diinginkan aja sudah langsung tercapai. Diminta di dalam doa. Diantar takwanya maksimal untuk mengantar doa. Doa itu diantar oleh amalan takwa, amal soleh kita. Ila yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Kepada Allah itu naik kalimat yang baik termasuk doa. Amal soleh itu pengantarnya. Maka Quran kita pengantar doa-doa kita. Lah ditambahkan dengan sedekah. Karena waktu mustajab untuk berdoa itu ya setelah sedekah. Jadi kalau habis sedekah berdoalah karena itu perintah. Baru kemudian menyambut suguhan ikhtiar maksimal. Kalau sudah disuguhkan ya disambut. Jangan sampai makanan sudah disajikan atas pesanan kita. Tinggal muluk kok ora gelem gitu loh. Kan banget gitu ya. Kalau sudah disuguhkan ya diantar orang tiba-tiba dikenalkan. Tiba-tiba ada yang mencari dan lain sebagainya. Nah, ini Ramadan yang akan kita jelang itu ya. Suasana di 700 kali kebaikan itu Ramadan ini yang akan kita sambut. Agar kita pada waktu 700 kali kebaikan kita lebih siap untuk beramal soleh. Ada janji di setiap detiknya. Ramadan full barokah. Suguhan tahunan tiap tahun dihadirkan kepada kita dengan segala kebaikannya. Dan banyak yang melakukan. Artinya banyak melakukan bertemu dengan Ramadan, banyak amal solehnya, tapi belum tahu ilmunya. Alhamdulillah berarti sudah selesai. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih ada 1 bulan menuju Ramadan. Silahkan mencoba one day 10 juz. Katanya 5 juz itu kemarin. Tapi sudah dekat Ramadan 10 juz. Ya. Diniati ya nawa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dimampukan untuk bisa 10 juz. Nanti kalau Ramadan naikkan jadi 15 juz apa 20 juz atau sekaligus langsung khatam. Biar ini kok luar biasa, ini kok ngedap-ngedapi. Ya memang harapannya seperti itu. Harapannya itu nular pada nasib kehidupan kita yang lain. Nasib kehidupan tilawahnya diperbaiki, harapannya nasib kehidupan sehari-hari kita diperbaiki semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ya'amruka fi masjida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibina wa barik lana fi awqatina wa amna ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berkahilah harta-harta kami. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, berkahilah waktu dan usia kami birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alahu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an, alaikal balak, wala haula wala quwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon seluruh kebaikan yang pernah dimohon oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon segala perlindungan yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkau lah tempat kami meminta, Engkau lah yang menyampaikan segala urusan, la haula wala quwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak butuh dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerah-Mu ya Allah sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan taran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, rezeki yang mengalir, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami ya Allah, angkatlah problematika kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qul qawli hadza astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.